Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99. Yang akan kita pelajari hari ini, bab ini ada 4, tetapi untuk Zoom hari ini kita hanya mempelajari 2, yaitu Asmaul Husna As-Somad dan Al-Muqaddim. Untuk Al-Muqaddim dan Al-Baqi akan kita pelajari minggu depan. Okay. Kalian bisa sambil membuka buku paket agama ya, senang belajar agama Islam itu bisa kalian buka sambil dibuka. Biar nanti ketika kita menjelaskan, kalian juga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ya. Mari sekarang kita hafalkan. Arti Asmaul Husna, artinya apa ya Asmaul Husna? Ini mulai kelas 1 kita sudah belajar tentang arti Asmaul Husna. Ada yang lupa? Nama-nama Allah yang baik, yang indah, benar. Diharapkan walaupun lama tidak belajar, tidak tatap muka, semoga pelajaran tidak lupa ya untuk belajar sehari-hari. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Nah, jumlahnya ada berapa? 99. 99. Oke, selanjutnya Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang pertama adalah As-Somad. Artinya As-Somad itu apa ya? Ada yang tahu? As-Somad? Yang menjadi tumpul. Yang maha tumpuan, yang maha dibutuhkan, yang maha bergantung. Itu benar. Yang maha tempat kita bergantung. Boleh. Contohnya, nanti kita jelaskan lagi. Sekarang Al-Muqtadir artinya apa ya? Yang maha kuasa. Yang maha menentukan. Ya mohon maaf, terlalu cepat ini tadi. Terus selanjutnya ada Al-Muqtadim. Artinya yang maha mendahulukan. Terus Al-Baqi, siapa yang tahu? Maha kekal. Saya. Yang maha kekal, pintar. Ya. Mas Dude, kameranya bisa dinyalakan Mas Dude. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang As-Somad. Apa itu arti As-Somad? Tadi sudah disampaikan. Arti As-Somad adalah yang maha dibutuhkan, yang maha tumpuan, yang maha tempat meminta. Ini semuanya benar arti dari As-Somad. Ya, sambil menulisnya sudah selesai. Oke. As-Somad adalah artinya tempat untuk maha tumpuan, tempat untuk meminta. Maka seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Bagaimana bunyinya surah Al-Ikhlas ayat kedua? Coba saya ingin dengar suaranya Mas Virus kameranya dimatikan lagi. Coba Mas Virus, bagaimana ya surat Al-Ikhlas ayat kedua? Bunyinya bagaimana Mas? Surat Al-Ikhlas itu yang bagaimana ya? Oke, betul. Allahus Somad, pintar. Artinya Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Artinya, nah, ayat kedua yaitu adalah Allahus Somad. Artinya Allah adalah tempat bergantung, tempat meminta, tempat memohon. Ya, tidak meminta atau memohon dan berharap kecuali
hanya kepada Allah. Jadi tidak benar kalau kita misalkan percaya pohon ini membawa keberuntungan atau mungkin baju ini baju yang membawa keberuntungan, itu salah ya. Yang benar semua ini adalah atas kehendak Allah. Kita hanya meminta kepada Allah. Bolehkah kita meminta petunjuk kepada Allah? Kalau misalkan waktu ujian kalian kocok-kocok kertas itu ya, kocok-kocok kertas, jawaban ya Allah tunjukkan jawaban yang benar, terus kalian lemparkan baju atau mungkin pensilnya A, B, C, D, ternyata yang dua ini, atau mungkin hitung kancing, boleh apa salah itu? Salah. Itu termasuk perbuatan yang menyimpang dari kita memahami makna as-somad. Begitu ya. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat as-somad, bahwa Allah itu wis maha tempat kita meminta. Bagaimana cara kita meneladani? Kita harus mempraktekkan juga sifat as-somad ini. Caranya, salah satunya adalah selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Kita tidak boleh didik bergantung berdoa. Semoga saya bisa menjawab ujian hari ini dengan menghitung kancing baju. Nah, itu tidak boleh. Kita harus selalu meningkatkan diri kita untuk selalu berkembang. Kita harus bisa. Dan setelah itu memasrahkan diri pasrah kepada Allah setelah hasil usaha kita belajar. Nah, itu yang benar ya. Terus selanjutnya, menjadikan Allah sebagai tempat meminta. Tidak benar jika kita percaya zodiak. Adakah yang percaya zodiak? Zodiak itu apa ya? Seperti ramalan-ramalan, itu tidak benar. Ya, yang benar itu kita ikhlas, kita pasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Terus selanjutnya, ikhlas dalam beramal dan beribadah. Allah sudah memberikan kita rezeki, memberikan kita apapun yang kita minta ya. Karena Allah itu tempat meminta, maka kita juga harus ikhlas dalam beribadah, tidak karena krono apa-apa. Misalkan saya membaca surat Al-Waqiah biar rezeki saya banyak. Nah, ini yang tepat niatnya. Yang benar adalah saya niat membaca surat Waqiah. Semoga dengan wasilah ini Allah memberikan kemudahan rezeki. Ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah, itu maksudnya, bukan berniat untuk dan rezekinya banyak. Saya sholat duha dan rezekinya banyak, itu kurang tepat. Oke, selanjutnya berusaha membantu orang yang membutuhkan. Kita mencontoh Allah selalu memberi hambanya apapun yang hambanya minta, maka kita juga harus sama berusaha membantu atau memberi kepada orang yang membutuhkan. Adakah pertanyaan dari kejelasan Putri As-Somad? Gimana? Apa bablas naik? Jelas ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa Anda tanyakan lagi. Selanjutnya kita melanjutkan materi al-muqtadir. Artinya apa tadi al-muqtadir? Yang maha kuasa. Yang maha kuasa, yang maha menentukan. Ya, itu benar. Kalau kita ingin mudah menghafalnya, kita bisa melihat pada bagian belakang.
Takdir ya, takdir berarti Allah yang menakdirkan, menentukan itu. Cara kita memudahkan untuk menghafalkan. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang di langit, yang ada di langit dan di bumi. Karena Allah yang menciptakan ya, yang ada di langit dan di bumi. Entah ada bintang jatuh, misalkan ada bintang jatuh, ada hujan yang jatuh, ada angin yang bertiup, itu semua atas kehendak Allah. Semuanya itu diatur oleh Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini ya harus tunduk, harus manut terhadap kehendak Allah. Segala sesuatu dapat berubah atas kehendak dan izinnya Allah. Jadi ketika misalkan sampean kelas 1 dulu tidak bisa, misalkan tidak pandai, tidak juara di kelas 1, kamu meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin menjadi juara kelas di kelas 4 atau kelas 2, misalkan seperti itu saat berdoa. Allah akan mengizinkan, Allah akan memberi atas kehendaknya. Jadi kita jangan sampai istilahnya menghina orang, oh jadi gak pinter. Ya, jangan seperti itu. Karena segala sesuatu itu dapat berubah atas kehendak dan izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Ya, paham ya dari sini? Ada yang kurang jelas tentang Allah yang Maha Kuasa ini? Saya ucapkan selamat bergabung kepada Mas Awang dan Mas Beril. Selamat bergabung. Kita tadi sudah membahas banyak ya, Mas. Ya. Jika mungkin di tengah-tengah penjelasan Bu Guru ada yang kurang jelas, silahkan acungkan tangan, angkat tangan ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau memang penjelasan ini sudah jelas semuanya ya, kita lihat cara meneladani sifat muqtadir. Mungkin ada yang mau jawab. Yang pertama apa ya? Tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas. Salah satunya itu tadi, Bu Dwi memiliki opsi menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Karena Allah tadi berkehendak, apapun yang Allah kehendaki itu yang terjadi, maka kita wajib menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat berlindung. Ya, sehingga selalu ya kita dianjurkan membaca ta'awudz sebelum kita mengaji, sholat, atau melakukan apapun, kita dianjurkan baca ta'awudz, membaca basmalah. Selanjutnya, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Karena kita yang menciptakan adalah Allah, maka kita harus tunduk, kita harus manut, dan berlomba-lomba mencari kebaikan. Karena sekarang ini sepertinya itu ya, sering kali kita mendengar kata-kata ini alam sedang mengadakan seleksi, kita harus menjaga kesehatan kita, maka mari kita berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Banyak sekali korban dari wabah bencana ini, wabah COVID ini ya. Dan ini semua juga atas kehendak Allah. Kita harus ikhlas menerima. Selanjutnya, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita harus manut apapun yang diperintahkan Allah. Misalkan perintah azan sholat, ya kita harus sholat. Ya. Apa itu namanya? Muwales ya aras-arasen, tetap harus menjalankan sholat. Meyakini segala yang baik dan buruk pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik, saya tahu yang baik itu kesehatan, kepandaian. Kalau yang buruk bagaimana, Bu? Misalkan kita sedang berangkat perjalanan ke sekolah, tiba-tiba motor kita ditabrak oleh orang yang di belakang kita. Nah, itu namanya musibah ya. Nah, musibah itu juga datang dari Allah dan kita harus menerima dan bersyukur. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya ujian. Sebenarnya Allah menyayangi hamba-Nya, menyayangi kita. Itu ya, selalu berbaik sangka terhadap kehendak Allah. Oke, adakah yang ditanyakan? Kalau tidak, mari kita selanjutnya berlatih menjawab soal. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, selanjutnya silakan ambil pensil atau alat tulis dan buku tulis. Ya. Silakan tuliskan jawabannya saja. Tidak perlu menuliskan soalnya. Sudah siap? Oh, belum ya. Saya tunggu sambil menunggu. Mohon maaf, anak-anak yang kameranya tidak dinyalakan, silakan dinyalakan agar bisa mengawasi proses pembelajaran anak-anak di rumah. Silakan kameranya dinyalakan. Oh, Iya. tuh Bu Dwi-nya kok ada 2 Bu di Zoom? Bagaimana? Oh, Dwi-nya Ada 2. ya, tidak apa-apa. Itu apa itu yang namanya? Ingin belajar. Orang lain yang ingin belajar. Ya, saya pinjami. Ya. Hacker, men. Ya. Ada. Ini punya Roni. Sistem ya. Bawa. Oke. Yang pertama soal nomor 1. Tuliskan jawabannya saja. Apakah arti as-somad? Tuliskan artinya saja. Jawabannya saja. Tadi yang mungkin sudah menuliskan rangkuman kecil dapat bermanfaat ya. Pensilnya baru ketemu. Sudah. Sebisanya saja. Masih ditunggu. As-somad apa ya tadi ya? Sudah? Oke, sambil menunggu yang nomor 1, soal nomor 2. Di dalam surah apa yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat as-somad? Ayatnya atau tidak? Gimana? Ditulis ayatnya atau tidak? Nama suratnya dan ayatnya. Tentunya mudah ini. Tadi kalau menyimak penjelasan Bu Guru, insya Allah bisa. Oke, waktu kita terus berjalan. Sudah? Oke, soal nomor 3. Belum.
Apakah arti muqtadir? Semua tadi ada ya dalam penjelasan Bu Dwi. Tinggal kalian tadi menuliskan rangkuman atau tidak, atau mungkin bisa membaca di buku paket Senang Belajar Agama Islam. Di halaman 29. Oke, sudah. Selanjutnya soal nomor 4. Bagaimana cara meneladani sifat as-somad? Jadi Salah satu berapa, Bu? Disebutkan berapa? bagaimana? Kan berapa? Nomor 4. Bagaimana cara meneladani sifat as-somad? Nomor 4. Disebutkan satu saja. Satu saja yang kalian bisa. Ya, sudah ya. Selanjutnya soal nomor 5. Sebutkan satu saja. Bagaimana cara meneladani sifat muqtadir? Al-muqtadir. Sudah? Ya. Kita hanya tersisa 7 menit. Mari kita bahas ya. Yang pertama, apakah arti as-somad? Coba jawabannya Mas Mubarak. Nomor 1. Apakah arti as-somad, Mas Mubarak? Arti as-somad adalah yang menjadi tumpuan. Maha menjadi tumpuan. Benar. Ya. Maha menjadi tumpuan. Maha tempat meminta. Maha bergantung. Ya, benar. Terus selanjutnya nomor 2. Di dalam surah apa yang menjelaskan Allah memiliki sifat as-somad? Coba jawabannya Mas Anreza. Apa Mas Anreza? Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Surah apa, Mas? Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya, surah Al-Ikhlas khususnya ayat 2 yang bunyinya Allahus Somad itu ya. Ya, penjelasannya di ayat selanjutnya. Oke. Allahus Somad. Ada yang salah jawabannya? Ada. Tidak ada, sudah benar ya. Insya Allah mudah ini. Terus selanjutnya, soal selanjutnya. Apakah arti al-muqtadir? Saya ingin mendengar jawabannya Mbak Madinatul Ilmi. Nggak dengar ya Mbak? Coba dikeraskan lagi suaranya. Yang maha kuasa, yang maha menentukan. Benar. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara meneladani sifat as-somad? Saya ingin mendengar jawabannya Mas Naufal. Silakan Mas Naufal. Ya, Bu. Selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Iya, betul.
Adakah yang punya jawaban lain? Ayah. Ya, silakan. Siapa yang mau tadi? Suaranya laki-laki siapa ya? Dimas ya? Dimas W atau Mas Delva? Oh iya, silakan Mas Dimas W. Itu membantu orang lain yang membutuhkan. Membantu orang lain yang membutuhkan. Terima kasih, benar. Silakan Bu. Mas Andreza. Dalam beramal dan beribadah. Betul. Ikhlas dan beramal beribadah. Silakan Mbak Tis'a. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sip, semuanya benar. Oke, selanjutnya soal terakhir. Bagaimana cara meneladani sifat al-muqtadir? Silakan Mbak Naila Faza. Kameranya dinyalakan Mbak Naila Faza. Jawabannya apa Mbak Naila? Halo Mbak Naila. Silakan jawaban nomor 5. Belum. Panik. Tidak malu untuk bertanya. Apa tadi? Panik. Ya, tidak malu untuk bertanya boleh. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Mas Ziyad. Mana tadi Mas Ziyad ya? Ya, Mas Ziyad, silakan. Suaranya dinyalakan dulu. On mikiat. Mas Ziyad. Halo Mas Ziyad. Ya. Jawabannya apa Mas Ziyad? Sama? Sama dengan Mbak Naila? Coba Mas Dude. Mas Dude, jawaban kamu apa ya Mas Dude? Ya. Mas Ziyad, bagaimana jawaban kamu apa nomor 5 Mas Ziyad? Oh, enggak. Belum ini ya, karena suaranya belum terlihat jelas. Untuk meneladani soal al-muqtadir tadi, kita harus meningkatkan diri ya, tidak malu bertanya ketika di kelas, berlomba-lomba dalam amal kebaikan, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Karena waktu kita sudah mendekati 1 menit ya terakhir, ini Bu Dwi sampaikan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung dalam pembelajaran Zoom meeting. Untuk tugas hari ini, masih ada tugas Bu ya. Tugas untuk hari ini bagi yang sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting, maka silakan memfoto jawaban kalian dan dikirimkan ke Google Classroom. Bagi yang tidak mengirimkan di Google Classroom, maka saya anggap tidak mengirimkan tugas. Bagi yang belum bisa bergabung, berarti harus mengerjakan latihan yang akan saya share nanti di Google Classroom. Oke, silakan setelah ini jawaban kalian, hasil tulisan kalian tadi difoto. Jika ada rangkumannya juga silakan difoto. Ya, sudah cukup jelas? Adakah pertanyaan? Sudah. Terima kasih sekali lagi Bu Dwi sampaikan. Kurang lebihnya Bu Dwi mohon maaf jika ada salah kata, salah berucap. Bu Dwi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hari ini